Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini saya akan menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan ini sering diajukan oleh anak-anak ataupun juga orang tua juga gitu ya. Yaitu tentang gini. Dok, apakah sunat itu sakit? Atau sunat itu sakit nggak sih dok? Gitu ya. Jadi seperti itu tanyanya. Sunatnya sakit nggak dok? Apakah sunat sakit gitu. Jadi jawabannya nyeri itu adalah salah satu komplikasi yang wajar terjadi ya saat tindakan hitan atau setelah tindakan hitan. Dan nyeri ini adalah sensasinya memang setiap orang bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda ya. Kadang ada anak-anak yang sangat pemberani gitu, woi, enggak masalah, enggak sakit gitu ya. Itu ada anaknya yang geli sedikit, aduh sakit dok, sakit gitu ya. Tak jelaskan satu persatu. Untuk nyerinya bagaimana dok? Nyerinya prosesnya. Jadi nyeri tindakan sunat itu bisa terjadi pada saat memasukkan obat anestesi atau obat biusnya, mungkin juga saat tindakannya ya. Kemudian setelah selesai tindakan. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi kalau yang ditakutkan anak-anak itu biasanya disuntiknya ya, nyerinya mungkin saat obatnya masuk lewat suntikan ya, tapi sekarang sudah bisa diganti dengan alat yang namanya free needle injection atau jet spray injection ya, alat jet spray untuk mengganti dengan selain jarum suntik ya. Yang standar memang pakai jarum suntik ya, pakai jarum suntik, dan pakainya juga kalau di tempat kita pakai yang paling kecil, jadi tipis, nggak terasa gitu ya. Nah, sebelum itu kita oles dulu sama obat juga untuk mengurangi rasa nyeri, atau juga kita minumkan obat dulu gitu, atau ditambahi dengan sugesti atau hipnotis kan gitu, seperti itu. Jadi bisa dikombinasi berbagai macam itu untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi mas-mas, jagoan-jagoan, bapak ibu tidak usah khawatir, karena setiap tindakan yang akan dilakukan tentunya pasti sudah diperhitungkan. Rasa nyerinya pasti akan diminimalkan dengan obat-obat anestesi atau obat-obat bius gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti pasti ini. Jadi kalau anak belum nyaman, karena kita pakai metode nyaman, belum nyaman ya belum masuk kita tindakan gitu ya. Udah nggak terasa belum? Nggak terasa dok, udah kita mulai. Kalau masih sakit, nah kita rasa geli itu wajar ya, geli ya, terutama di helmnya itu ya. Helmnya itu kalau sudah dibuka ya tuh, karena helmnya terbuka, sensitif tinggi ya, beda sama saat waktu masih tertutup kulit ya. Helmnya masih tertutup kulit ya, sensitifnya belum ini ya. Nah, saat dibuka itu sensitif tinggi. Kalau anak-anak bayi biasanya geli. Kalau reaksi anak bayi ya nangis, wajar gitu ya. Anak besar, sakit dok, sakit apa geli? Geli ding, geli. Iya, terasa, masih terasa ya. Terasa di utak-utak terasa, tapi sudah tidak nyeri sakit. Beda dengan rasa cubitan. Nanti bisa dokter ngecek, oh ini sakit enggak, ini sakit enggak, ini sakit enggak, ini sakit enggak gitu ya. Jadi selama tindakan dipastikan tidak sakit karena sudah diberi obat bius atau obat anestesi ya. Nanti sesuaikan dengan ininya, kondisi klinik atau dokternya pakai metode apa gitu. Nggak apa-apa, tanyakan dulu apa kayaknya apa dok. Oh suntik, oh nggak sakit, suntik itu kecil sekali ya, nah sakit. Tapi ada yang takut, yuk ditambahi dengan metode yang lain atau diganti dengan metode yang lain, misalnya jet spray tadi atau free needle injection tadi ya gitu. Jadi kombinasi obat oles ya, kombinasi obat minum ya, atau kombinasi obat sup yang dimasukkan ke dubur kan gitu. Setelah selesai sunat, ini kan obat anestesi, obat biusnya ada waktunya ya, 1-2 jam gitu, yang normal-normal aja itu hilang. Mungkin ini akan jadi rasa nggak nyaman, rasa nyeri mungkin muncul. Ini nggak apa-apa, wajar. Nanti kalau pulang kan pasti dibawain obat yang namanya obat anestesi, obat anti nyeri ya, obat anti nyerinya diminum bila nyeri saja ya. Ini nanti disesuaikan dengan dosisnya, disesuaikan dengan yang diberikan oleh dokternya, diminum. Kalau nyeri nggak masalah, diminum gitu. Nah nanti nyerinya insya Allah berkurang. Gitu. Jadi kalau obatnya mau terasa panas wajar ya, kadang-kadang 1 jam 2 jam itu udah terasa panas. Itu obat anestesinya, obat
biusnya mulai hilang, nggak apa-apa, wajar gitu. Sampai rumah kok kesakitan dok, wajar, nggak apa-apa karena anestesianya hilang. Obatnya langsung diminum tadi, nanti biasa bereaksi 1 jam 2 jam kemudian gitu ya. Itu nyerinya sampai berapa lama dok gitu setelah sunat. Tadi kan kita membahas pas tindakan, sekarang setelah sunatnya berapa lama, ini tergantung teknik yang dipakai ya, tergantung teknik yang dipakai dan juga tergantung orangnya masing-masing ya. Untuk teknik-teknik konvensional biasanya nyeri itu mungkin 1-2 hari pertama ya, itu nyeri banget. Misalnya nyerinya muncul, kemudian berkurang hari ketiga, hari keempat, hari kelima udah mulai berkurang. Biasanya di situ ya faktor nyerinya. Kalau secara umum nyerinya sampai 7 hari secara umum ya, mengikuti fase inflamasinya ya, bisa sampai 7 hari, 4-7 hari juga bisa gitu ya. Gitu. Terus kemudian kalau teknik yang lain, metode yang lain gimana dok? Ya tadi yang konvensional ya, konvensional seperti itu. Jadi kalau konvensional memang rasa nyerinya lebih di awal-awal gitu aja. Gitu. Setelahnya insya Allah aman. Kalau metode counter yang atau laser dalam tanda kutip ya, kalau disebutnya masyarakat awam, itu juga di awal-awal gitu ya. Untuk metode klem, nah metode klem ini kan ada alat yang menempel, nyerinya kadang-kadang masih berlangsung sampai saat alat itu menempel. Jadi sebelum terlepas alatnya ya masih nyeri. Biasa, enggak apa-apa, nanti kontrol sama dokternya atau kontrol ke operatornya, ini kontrol berapa lama, dilepas kapan kan gitu. Selama itu alat menempel kadang masih nyeri, ya wajar ya, wajar. Kemudian kalau pakai metode cincin ya, nyeri di awal, saat terjepit juga kadang agak nyeri, saat terlepas, nah ini juga nyeri. Ini wajar terjadi ya hal seperti ini. Gitu yang bisa saya sampaikan ya. Biasanya nyerinya di seputar secara umum ya seminggu pertama. Biasanya seperti itu. Atau bisa kalau lebih dari 2 minggu yang ini harus kontrol ke dokternya atau ke operatornya. Karena semua tindakan termasuk tindakan kita, tindakan sunat ada komplikasinya atau berpotensi terjadi komplikasi gitu. Biasanya akan dijelaskan oleh dokternya atau operatornya di sana. Gitu, semoga bermanfaat. Intinya sunat itu pasti akan dibuat nyaman, tidak akan dibiarkan anak kesakitan. Gitu ya. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat, video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kamu boleh komen atau boleh ke Instagramku atau boleh kalau yang di Jogja mungkin bisa ke tempatku, mungkin alamatnya ada di bawah gitu ya. Kalau mau daftar sunat juga di bawah alamatnya. Gitu. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu semuanya. Semoga yang hari ini sunat segera pulih. Semoga sehat selalu dan bahagia seluruh keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.